partner kerja maupun teman-teman di kantor maupun di kerja di swasta. Baik, para pendengar semuanya bahwa kali ini Radio Bengkawi FM kedatangan tamu nih dari Kejaksaan Negeri Banggai Laut ya. Iya. Kali ini memang ada program yang sudah hampir setahun atau hampir ya setahun ya, program Jaksa Menyapa. Baik, saya Fadil Adnan sebagai orang unit layar bersama dengan Bapak Doni ya dari Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Program Jaksa Menyapa ini adalah salah satu inisiatif dari Kejaksaan Indonesia yang bertujuan mendekatkan lembaga penegak hukum ini dengan masyarakat melalui publikasi publik dan lebih ramah, interaktif dan mudah dipahami. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat dan memberikan keseluruhan hukum dan pemahaman tentang hak serta kewajiban warga negara. Kemudian membangun kepercayaan publik terhadap kejaksaan sebagai mitra dari hukum yang transparansi dan terbuka. Baik, pengantar kami demikian. Selanjutnya kita langsung ngobrol dengan Bapak dari kejaksaannya. Kalau nggak salah, memang program Banggai Laut ini untuk Radio Bengkawi FM itu sudah hampir setahun deh yang menggunakan ini. Jadi jaksa itu sangat intens, rutin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Banggai Laut sehingga tercipta ruang yang sangat baik untuk sisi penegakan hukum di Kabupaten Banggai Laut. Selama ini memang dari rating yang diukur oleh masyarakat bahwa kinerja sedang sangat baik, sehingga memberikan keterbukaan dan memberikan sarana yang interaktif untuk bagaimana masyarakat memahami hukum secara baik. Baik, langsung aja. Assalamualaikum. Iya, baik, kita langsung aja. Mungkin bisa dikenalkan ya, profil, kemudian dan beberapa bidang di kejaksaan ya. Mungkin boleh bisa jelaskan sisi ini, mungkin masyarakat walaupun mereka sudah tahu tapi paling tidak mengulang kembali lah. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan, saya Doni Andrian Hasibuan. Kebenaran bahwa saya adalah pejabat baru di bidang seksi intelijen, menggantikan kepala seksi intelijen sebelumnya Pak Andi Prawiro, yang mungkin Bapak sudah mengenal karena sudah setahun belakangan bekerja sama juga dengan Bapak ini. Sebelumnya saya memperkenalkan program Jaksa Menyapa ini salah satu program penerangan atau penyuluhan hukum yang ada di Kejaksaan, merupakan kegiatan prioritas nasional untuk membuat masyarakat sadar akan hukum dengan tujuan kenali hukum, masyarakat bisa terjauh dari hukuman tersebut begitu. Dan ketika saya menjelaskan mengenai kejaksaan, maka kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan khusus, khususnya di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di kejaksaan itu ada beberapa bidang. Pertama, bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bidang pembinaan, pengawasan, perdata dan tata usaha negara. Dan untuk kegiatan ini merupakan program atau kegiatan dari bidang seksi intelijen. Sehingga pada hari ini kita bekerja sama dengan Radio Bengkawi ya, mengangkat tema bullying. Ya. Adapun pemilihan medianya melalui radio, karena kami menilai bahwa pendengar atau peminat radio ini masih sangat tinggi antusiasnya dari masyarakat, khususnya karena dia bisa tersebar luas gitu kan di pulau-pulau maupun di daratan. Untuk pagi ini, insya Allah kita akan membahas tema mengenai bullying. Apa sih itu bullying? Baik, mungkin sebagian masyarakat sudah mengetahui apa itu bullying ya, tapi mungkin spesifiknya lebih seperti apa? Karena memang biasanya kalau di beberapa tempat itu ada juga program jasa masuk sekolah. Mungkin ya, kesana-kesana ya. Baik, ya, silakan. Baik. Jadi bullying di sini saya akan kaji juga dari aspek psikologisnya, jenisnya, dan kenapa sih bullying itu masih marak. Baik di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi nanti di materi
saya ini akan membahas mengenai kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan biasanya itu dilakukan continue atau terus menerus, bro. Terus jenis-jenis bullying itu apa aja sih? Yang pertama untuk dunia sekolah atau di lingkungan sekolah, memukul, menendang, iya. mengancam untuk menyakiti. Yang kedua itu jenisnya yang sedang marak juga, baik dari kalangan pelajar, siswa, juga di kalangan masyarakat, bullying di media sosial, bisa mempermalukan di sosial media seperti menyebarkan foto yang tidak disukai oleh teman dan lain sebagainya. Adapun kenapa juga kita mengangkat bullying di radio, mungkin media ini juga dapat didengar oleh orang-orang tua sekalian yang mungkin sedang di rumah. Ketika saya mengangkat materi bullying di sekolah, banyak tidak sinkron persepsinya dengan orang tua atau wali murid di rumah, sehingga dia tidak tahu bahwa pentingnya peran dari orang tua memahami tentang arti dari bullying tersebut dan mendeteksi indikasi-indikasinya pada anaknya sendiri, begitu. Jangan sampai dia mengira bahwa anaknya ini baik-baik saja di sekolah, padahal dia sudah melihat indikasi-indikasinya, atau bahkan dia melihat potensi-potensinya terhadap bagaimana cara dia mendidik di rumah yang berpotensi menyebabkan anaknya menjadi pembuli di sekolah-sekolah. Sehingga masuklah kita ke materi, apa gunanya sih tahu tentang bullying? Ya, mungkin sebelum masuk ke materi itu, mungkin ada beberapa pertanyaan. Bullying ini kan dalam bahasa lebih ke arah bahasa Inggris ya. Iya. Ya. Jadi memang dijelaskan kembali bahwa bullying ini bisa jadi psikis atau psikologis, ya, yang berupa tindakan pemukulan atau tindakan olok-olok atau ejek-ejekan melalui verbal atau lisan, yaitu diolok-olok, mengupload foto yang tidak disukai, memposting foto teman atau orang yang sebenarnya foto itu adalah aib atau tidak dia sukai, atau saling sindir di sosial media dan lain-lain. Namun biasanya perilaku itu dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau lebih dominan biasanya dalam pergaulan, dan dilakukan continue, sehingga menyebabkan gangguan mental atau terganggunya ketenangan atau kedamaian hidup dari si korban. ya. Terus kita apakah dari berbagai lauk yang mungkin stay di 94,4 MHz pagi ini, dan juga untuk para ASN dan para P3K yang pada beraktivitas dengan baik. Kami langsung aja kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Sofi. Baik, pendengar semuanya, bahwa satu lagu dari Sofia yang menjadi sesi pertama dari obrolan kita tentang jaksa menyapa ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke tema kita pada pagi ini, lanjutan dari sesi 2 yang disampaikan oleh Bapak Dodi ya, selaku pejabat baru di apa ya Pak tadi? Seksi intelijen. Ya. Silakan Pak untuk yang sesi 2, apa sebenarnya bullying ini? Kita akan bahas, kita kupas tuntas dengan ini pakar yang hadir di pagi ini. Ya. Silakan. Baik Pak. Kita masuk. Dan bagaimana mencegahnya dan apakah upaya untuk mengantisipasinya supaya dia tidak menjadi korban bullying terus-menerus begitu. Itu salah satu gunanya. Jangan sampai orang tua di rumah merasa aman-aman saja melepaskan anaknya kepada guru dan seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter etika dari anaknya, atau bahkan mungkin tindakan-tindakan orang tua tersebut yang merupakan hal utama atau hal pokok yang menjadi penyebab anak-anaknya menjadi pembuli atau perundung di sekolah. Tokoh yang pertama ini udah masuk pada kejadiannya berarti. Kejadiannya. Mau dikupas tentang kejadiannya. Nah, untuk kita memasuki, kita tahu dulu nih. Ya. Bullying ini biasa terjadi dan apa saja pihak-pihak yang terlibat di situ. Ya. Sehingga nanti selanjutnya kita masuk kenapa bisa terjadi atau kenapa bisa ada anak-anak
tega membuli begitu. Itulah yang sangat mendasar sehingga orang tua bisa mengerti ya sebenarnya. Apa sebenarnya sih? Kenapa anak saya jadi begitu di sekolah? Iya. Atau kenapa anak saya di korban bullying? Ya mungkin itu detailnya Bapak kan. Sekolah, Iya. prestasi akademiknya menurun. begitu. Betul. Baik, gimana sih kejadian bullying itu bisa terjadi? Biasa perundungan atau bullying itu bisa terjadi dengan 3 tokoh atau 3 pelaku. Pertama yaitu perundung, yaitu pelaku, terus victim Iya. atau korban, dan bystander. Bystander itu teman lain yang menyaksikan. Faktor teman lain yang menyaksikan ini sangat penting. Biasanya mereka itu ada geng-geng ya di. Benar. Iya. Ini faktor teman lain yang menyaksikan ini sangat berperan penting bagi pencegahan dan pemutus jaringan dari pembuli. Iya. Kenapa ada yang tega melakukan bullying? Iya. Pertama, biasanya pelaku perundungan atau bullying itu adalah siswa yang bermasalah. Pelaku biasanya di beberapa kasus sering mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua atau orang terdekat. Ini dia yang saya bilang tadi, yang saya maksud bahwa orang tua tidak bisa merasa lepas tanggung jawab untuk memberikan pendidikan etika dan kedisiplinan untuk anak-anaknya, karena bisa jadi bagaimana cara dia mendidik anak di rumah merupakan faktor terbesar atau faktor Oh iya. Ini akar masalahnya sebenarnya di sini ya. bisa jadi Pendidikan orang tua ya. Nah, terus akibat dari didikan orang tua di rumah yang dia mungkin mengalami kekerasan atau dia tidak diajarkan bagaimana menghargai hak-hak orang lain, sehingga dia merasa untuk mau menunjukkan kekuasaan dan kekuatan gitu. Kadang dia merasa tidak hadir atau tidak diperhatikan oleh orang tua di lingkungan pertemanannya atau di lingkungan sekolah. Dia ingin menunjukkan saya ini ada loh, saya ini punya kekuatan, saya ini harus menjadi pusat perhatian gitu. Atau si pelaku ingin meningkatkan rasa percaya diri dengan cara menindas orang lain. Iya. Mungkin di rumah ketika orang tuanya ingin meminta dia untuk melakukan suatu hal, orang tuanya mencontohkannya dengan orang tua menyadari bahwa anakmu atau kamu adalah pelaku perundungan. Iya. Tanyakan kepada dirimu atau kepada anakmu, apa sih yang mendorong sehingga berbuat perundungan atau penindasan terhadap teman-teman? Apakah tindakan-tindakan yang dia maksud itu diperlukan guru kamu bila kamu memerlukan bantuan? Dan perlu juga diingatkan kepada guru-guru, jangan sedikit-sedikit anak murid yang mengadu atau bercerita tentang keluh kesah di sekolah dianggap dia itu kamu ini terlalu sering mengadu atau tidak bisa mandiri. Ketika dia mulai mengadu, artinya dia merasa dia belum bisa mengatasi masalah itu, sehingga butuh bantuan guru. Jadi saya harap juga guru-guru BK atau guru-guru bimbingan Di sekolah ya, di sekolah ya. bisa lebih optimal ketika ada anak mengadu. Tindakilah semaksimal mungkin, karena ketika dia mengadu artinya dia belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terus ketika kita menyadari atau anak kita menyadari bahwa dia adalah pelaku perundungan, latihlah dia atau berilah dia pemahaman bahwa semua orang itu punya keunikan dan perbedaan yang membuat mereka sebagaimana adanya. Jadi masing-masing orang itu punya keunikan dan punya kelebihan dan kekurangan. Karena kelebihan dan kekurangan itulah kita ini menjadi satu, kita menjadi berteman, kita menjadi bersaudara. Berlatihlah untuk punya rasa empati atau kepedulian pada perasaan orang lain. Ketika kita cubit orang, ketika kita marah ke orang, apakah kita inginkan juga hal yang tersebut terjadi pada diri kita? Ya. Berlatihlah untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan biasanya di sekolah itu pelaku perundung menggunakan ancaman dan kata-kata kasar untuk meminta uang. Misalnya kita ambil situasi meminta uang. Si A adalah memberi uang dan si B menolak memberi uang. Pada kasus memberi uang, posisi si A yang memberi uang, maka masalah pada hari itu akan selesai. Namun perundung akan menganggap kalian gampang ditakuti, sehingga dia akan mengulangi perbuatannya untuk memalak atau meminta uang kalian. Dan timbullah di dalam diri bahwa kita ini kalah dan kita tidak mampu mengalahkan si perundung itu.
terjadi perundungan, si anak langsung konsultasi ke guru. Nah, tapi kadang-kadang ada ketakutan si anak yang dirundungin jangan dibullying itu, sehingga dia menyimpan, ya mungkin dendamnya nanti 5 tahun sampai 10 tahun lagi dia ketemu orang yang bersangkutan, terjadilah sesuatu yang di luar konteks hukum. Wah, ya begitu. Jadi benar, saya akan membahas juga bahwa peran dari bystander atau teman yang ada di posisi di sekitar itu sangat penting. Ya baik, tapi sebelum masuk satu lagu lagi ya. Oke, baik Bapak. Belum lagi sisi 3 ya. Kita sisi 3 ini Pak. Sisi 3 apa nih yang lanjutan dari yang pertama, apa peran-peran orang-orang yang dekat pada saat dia bullying itu ya? Salah satunya. Iya, silakan Pak. Ini kita masuk setelah kita mengetahui apa-apa saja dari tindakan kita terhadap bully itu, kita masuk ke materi. Terus gimana sih cara ngadepinnya? Oke. Ya, ini menarik nih. Ini menarik untuk Pertama, cara kita menghadapinya adalah ajak ketika Bapak Ibu yang mendengar ini dan ketika pelajar, maka hal yang utama adalah tenangkan dirimu atau tenangkan anakmu. Ketika kamu lihat anakmu galau, sedih, tenangkan dirinya. Terus yakinkan dia bahwa kalau dia itu bisa membela dirinya sendiri, tanyakan permasalahannya, masuk ke obrolan hati ke hati, jadilah teman ceritanya. Mungkin dia akan lebih terbuka untuk bercerita masalahnya di sekolah atau di lingkungan bermain. Ajarkan dia untuk jangan terpancing berkata-kata kasar atau melakukan kekerasan juga. Jangan menyerah kalau kamu belum berhasil, terus berarti melawan atau meminta saran dari teman. Tetap di sini harus melibatkan orang yang di sekitar kita. Namun kalau kamu bisa, kamu harus diskusi atau meminta bantuan dari orang dewasa. Ya, ini lebih ke arah tugas guru atau orang tua ya? Dua-duanya ya? Jadi saya targetnya ini adalah kepada semisal pelajar yang mendengar, maka dia harus memahami bagaimana mitigasi dan menghadapi ketika terjadi pada dirinya. Namun setelah ini kita akan masuk kepada faktor teman yang ada di lingkungan itu. Begitu. Jadi sebagai teman atau sebagai orang yang ada di lokasi ada 3 posisi. Biasanya teman atau orang yang ada di lokasi hanya yang menyemangati pelaku dengan ikut tertawa atau bersorak, maka hal itu tidak boleh diteruskan. Atau kamu atau teman yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, atau teman atau kamu yang membela korban langsung atau memberitahu guru. Jadi ada 3 ketika kita melihat tindakan perundungan atau bully. Ada orang-orang atau ada teman-temannya yang ikut bersorak, ikut tertawa, sehingga si pembuli atau si perundung itu merasa tindakan dia ini diakui oleh lingkungan sekitarnya dan harus saya teruskan. Begitu dia jadi merasa dia super, merasa super, orang senang ketika kamu melakukan hal ini. Akhirnya terulang. Atau kamu itu hanya menjadi orang yang hanya diam, tidak melakukan apa-apa, hanya menonton. Dan yang paling penting ini dari bystander atau orang yang ada di sekitar, yang dia membela korban langsung, atau ketika dia tidak mampu, dia memberitahu guru atau orang dewasa di sekitarnya. Kadang-kadang begini Pak, pada saat orang yang ketiga ini yang ngomong sudah tadi itu, ada ketakutan kan dalam dirinya, jangan nanti jadi korban lagi selanjutnya. Benar, ada solusinya. Namun kita bicara persentase dulu. Di sini saya rangkum persentase. 80% persentase kasus bullying yang tidak dilaporkan ke guru atau ke orang dewasa. Jadi ini jumlahnya sangat tinggi, mungkin karena ketakutan. Dan sebenarnya ada 82% persentase kasus bullying atau perundungan yang dapat dicegah dengan bantuan bystander. Jadi berdasarkan data itu banyak perilaku perundungan itu disaksikan oleh orang-orang di sekitar atau disaksikan oleh teman-teman. Saksi yang mereka yang disebut bystander. Namun bystander ini hanya diam, tidak membantu. 82% peristiwa bullying atau perundungan dapat dicegah bila kamu atau orang di sekitar sebagai teman atau orang yang menyaksikan melakukan pembelaan dan membantu korban saat kejadian. Bila kalian termasuk orang atau teman yang melihat, lakukan sesuatu, bantuan dan kepedulian dari orang yang melihat itu sangat berharga bagi mereka yang tidak bisa melawan.
Gimana sih cara bantuinnya? Oke, di sini pertanyaannya. Tadi Ini perkaranya. Bapak bilang Intinya di mereka sini ya? takut, iya. Iya. Mereka takut mengadu atau apa. Kalau kamu berani, ingatkan si perundung secara langsung dan bela temanmu yang dibully saat itu juga. Hal ini juga berlaku ketika kita melihat peristiwa perundungan atau penindasan di lingkungan sekitar. Orang-orang dewasa yang melihat juga terkadang hanya cuek, biar saja itu anak. Ya. Tidak, sebenarnya peran kecil kita yang kita anggap kecil itu bisa memutus rantai perundungan atau penindasan. Karena bisa jadi yang kita lihat itu bisa jadi itu bukan perbuatan yang pertama, tapi bisa perbuatan yang berulang-ulang. Namun karena kita diam, potensi atau kesempatan kita memutus jaringan perundungan atau penindasan itu menjadi tidak ada karena kita merasa itu biasa di anak-anak. Ya paling tidak kita melerai lagi. Benar Bapak. Karena belum tentu itu adalah perkelahian antar mereka, namun ada penindasan di situ atau perundungan. Bila kamu belum berani beritahu guru atau orang dewasa yang kamu percaya dapat membantu, jadi tetap harus melibatkan guru atau orang dewasa ketika kita merasa kita tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Namun bila kamu atau penanganan hukum offline atau langsung di tempat, saya sering tanyakan ke anak-anak, emang perundungan atau penindasan kepada teman itu yang dilakukan oleh sesama kalian anak-anak bisa dihukum atau tidak? Mereka merasa tidak bisa dihukum. Ya karena di bawah umur. Mereka anak-anak. Pada hakikatnya, memang setiap anak dalam lingkungan pendidikan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Iya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik. Jadi di aturan ini tentang perlindungan anak disebutkan khusus sesama peserta didik. Jadi sudah menjadi atensi negara sehingga dibuatkanlah perlindungan hukum bahwa ada potensi yang besar juga sesama peserta didik bisa menjadi pelaku perundungan atau penindasan dan atau pihak lainnya. Apa bisa bullying dihukum itu juga ada di pasal 54, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lainnya. Sedangkan ayat 2-nya perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik. Jadi perlindungan terhadap peserta didik atau murid tersebut itu dilakukan oleh pendidik atau guru, tenaga pendidikan, guru, kepala sekolah dan lain, aparat pemerintah dan atau masyarakat secara umum, bisa orang tua, bisa orang dewasa yang melihat kejadian itu atau orang-orang di sekitar yang melihat itu berhak atau di aturan ini diwajibkan untuk bisa membantu memberikan perlindungan untuk memutus rantai perundungan atau penindasan. Ya, tapi biasanya begini Pak, ada kadang-kadang kalau pelaku bullying itu kan ada dua, dia sisi kena di pasal undang-undang perlindungan anak, atau mungkin ada upaya restoration justice ada dipertemukan antara kedua belah pihak ya. Itu jelas. Coba gimana itu Pak? Baik, pertanyaan yang cerdas menurut saya pas, namun saya sebutkan dulu ini salah satu aturan juga yang mengatur di pasal 76C. Disebutkan juga di Undang-Undang Perlindungan Anak itu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ya. Jadi siapapun yang membuat atau menempatkan atau kita membiarkan atau bahkan kita adalah pelaku atau kita yang menyuruh melakukan atau kita turut serta membantu melakukan kekerasan terhadap anak, hukumannya ada di pasal 80-nya, itu 80. Setiap orang yang melanggar pasal yang saya sebutkan tadi dapat dipidana dan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Lantas bagaimana jika si korban pelecehan verbal atau korban perundungan bunuh diri, jika dalam pelecehan verbal tersebut terdapat hasutan-hasutan atau anjuran untuk melakukan bunuh diri dan ternyata si korban benar-benar melakukan bunuh diri, maka perbuatan ini dapat dijerat dengan pasal 345 yang menyatakan barang siapa sengaja mendorong orang lain bunuh diri melakukan perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau kalau orang itu jadi bunuh diri. Lumayan juga ya. Iya, namun lumayan juga 4 tahun. Pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau pelakunya itu adalah anak?
Ya. Ketika pelakunya adalah anak, diutamakan keadilan yang namanya restoratif melalui upaya diversi. Iya. Jadi untuk pelaku-pelaku anak memang di setiap tahapan penegakan hukum, baik di tahapan penyelidikan di kepolisian, tahapan peratut dan penuntutan di kejaksaan dan di pengadilan, diupayakan diversi. Jadi penangkapan, penahanan dan penjara merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Jadi diversi itu seperti beberapa kasus yang pernah saya laksanakan atau saya tegakkan pada prakteknya. Jadi kita memang undang semua para pihak, tokoh masyarakat, pekerja sosial dan juga ini Bapas juga diundang karena berhubungan dengan pelaku anak toh. Ya. Jadi kita yang banyak ini biasanya kasus pemukulan, pengeroyokan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak. Jadi memang diupayakan diversi, yakni penyelesaian di luar kepidanaan. Dimediasi, diatur duduk bersama begitu toh, secara kekeluargaan, ditanya pihak korban, ditanya pihak pelaku, bagaimana ini arahnya, disebutkan baik buruk, disebutkan bahwa hal ini ketika dilanjutkan berpotensi merusak masa depan, bisa merusak mental anak, trauma, dia mungkin bisa depresi dan lain-lain. Namun itu untuk hal itu diutamakan memang untuk pelaku-pelaku anak. Dia pemidanaan atau pemenjaraan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Jadi sebelum kita sampai ke pemenjaraan, kita optimalkan terus ini upaya diversi. Memang itu amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lebih ke arah pembinaan dulu ya Pak? Iya, jadi diselesaikan secara kekeluargaan, apakah itu biaya pengobatan, apakah itu anak ini kerja sosial atau anak ini membantu melaksanakan ini dan lain-lain. Dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan ketika kita tidak menemukan solusi di diversi seperti itu, dia melaksanakan tindak pidana yang berat, misalnya sampai menyebabkan cacat fisik atau luka berat atau bahkan kematian, maka itu di SPPA penjatuhan pidana terhadap anak itu paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oke, jadi kalau dia posisi 2 tahun tinggal setahun. Kalau dia posisi setahun tinggal 6 bulan. Ya, namun diutamakan tetap diversi. Diversi ya. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa pemidanaan. Ya. Begini, ngomong-ngomong Pak, Ya, ngomong-ngomong ini mungkin bisa berikan presentasi untuk masyarakat tahu. Untuk Bang Ero, ada berapa sih kasus sebenarnya yang perlindungan anak yang naik di kantor Bapak? Jadi kalau untuk data pastinya itu saya belum ngecek. Iya. Namun sepanjang saya melaksanakan tugas penuntutan atau sebagai jaksa, kasus-kasus pelaku anak itu sebenarnya sedikit Pak yang naik karena memang dari tahap penyidikan itu sudah diupayakan. Yang lebih ke arah tadi itu ya, restorasi hukumnya, pemulihan hak kekeluargaan. gitu. Bahkan di kasus saya yang terakhir itu pelaku pengeroyokannya itu adalah anak, sehingga terakhir ketika itu berhasil atau sukses dilaksanakan perdamaian atau diversi, mereka jadi bersaudara Pak. Iya. Bahkan dari si keluarga pelaku menyebutkan, saya akan jamin keamanan, keselamatan dari anak bapak atau ibu, karena saya menganggap setelah kejadian ini kita akan semakin dekat, mungkin kita akan sudah merasa keluarga sendiri ya. Begitu. Karena sering dipertemukan Pak, di kepolisian ditemukan, di kejaksaan juga saya undang dipertemukan. Nanti di pengadilan juga dipertemukan, bahkan sampai 2 kali ditemukan. Termasuklah saya yang mempertemukan mereka tuh, mengumpulkan mereka di satu forum, bekerjasama antar para pihak. Jadi perdamaian itu juga tidak bisa hanya dilakukan oleh hanya kejaksaan. Tetap harus mengundang Bapas, pekerja sosial, terutama di tahap pengadilan ada hakimnya juga, hakim anaknya dari. Ya berarti ini sejalan dengan slogannya kejaksaan ya. Satya, adil, bijaksana. Ya, berarti setia, adil dan bijaksana.
Ya tidak langsung main hukum, tapi dipertemukan dulu sampai mereka merasa seperti keluarga sendiri. Iya. Ya baik, kita dengarkan dulu sebuah lagu dulu ya sebelum kita close. Kayaknya ini udah mau Jumat ya. Iya. Kita sudah selesai, jadi kita mau close. Mungkin kita dengarkan selesai ini mungkin harapan-harapan kejaksaan atau mungkin ada program baru yang kita tawarkan ke masyarakat, di mana bisa memberikan kedekatan antara jaksa dan masyarakat. Sebenarnya fungsi daripada program jaksa penyapa itu bisa lebih maksimal dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Baik.